semuanya, kami mempersembahkan video pembelajaran dengan materi kegiatan ekonomi. Video pembelajaran ini kami susun berdasarkan modul ajar yang telah kami buat. Video ini kami buat sebagai bagian dari modul ajar kelompok kami, agar teman-teman bisa lebih memahami tentang kegiatan ekonomi pada kehidupan sehari-hari. Melalui video ini, kami ingin membantu teman-teman agar lebih memahami materi dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Halo teman-teman, ayo kita saksikan video ini. Semoga bermanfaat. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang berdoa hari ini? Saya, Bu. Ya, Dewa Ayu, silakan. Teman-teman bisa berdiri. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Dewa Ayu. Oke, sebelumnya ini mau mengecek absen dulu. Dewa Ayu hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ishak hadir? Evan hadir? Dora? Hadir, Bu. Bistu Tari? Hadir, Bu. Absari? Hadir, Bu. Yedia? Hadir, Bu. Aira? Hadir. Oke. Semuanya hadir ya. Sekarang ibu mau bertanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak belanja ke pasar tradisional? Saya, Bu. Oh, Ical pernah. Apa yang Ical lihat di sana? Kemarin saya sering ikut Mama belanja barang pasar. Nah, di dalamnya itu ada banyak, contohnya itu buah-buahan, sayur, tambah dagingnya gitu. Oke, jadi Ical lihat di sana itu ada yang jual, terus ada yang beli. Iya. Oke, dari pemaparan yang dikatakan oleh Rizaldus, siapa di sini yang bisa menjelaskan apa sih itu kegiatan ekonomi? Bu. Oke, Aksari, apa itu kegiatan ekonomi?
warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, jumpa lagi di channel M3 House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang yang sakit. Guru. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik para siswa. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang serta jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen, karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh para pedagang. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang pertama adalah bidang pertanian. Pertanian ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian palawija dan pertanian hortikultura. Pertanian palawija adalah pertanian yang menanam beragam kacang-kacangan dan juga kedelai. Sedangkan pertanian hortikultura yaitu pertanian yang menanam beragam jenis sayuran serta buah-buahan. Kedua adalah bidang perkebunan. Bidang perkebunan biasanya berada di daerah dataran tinggi. Contohnya adalah perkebunan kopi,
dan perkebunan teh. Ketiga adalah bidang kehutanan. Bidang kehutanan biasanya berhubungan dengan pepohonan besar seperti jati, mahoni, dan pinus. Pohon pinus ini adalah bahan dasar untuk pembuatan bubur pinus yang akan dicetak menjadi kertas, biasa disebut dengan pulp. Keempat, bidang perikanan. Bidang perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air asin. Contoh perikanan air tawar adalah lele, wader, mujair, nila, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air asin, contohnya adalah tongkol, tuna, tenggiri, dan cumi-cumi. Kelima adalah bidang peternakan. Contoh hewan yang diternakan adalah ayam, sapi, kambing, domba, dan bebek. Keenam adalah bidang pertambangan. Bahan pertambangan di Indonesia sangatlah banyak. Contohnya adalah emas, minyak bumi, baja, nikel, dan lainnya. Ketujuh adalah bidang industri. Bidang industri ini dibagi menjadi tiga: industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Contoh industri kecil adalah industri yang hanya memerlukan modal kecil, seperti industri pembuatan tempe dan tahu. Industri menengah. Industri menengah adalah industri yang membutuhkan modal sedang. Contohnya adalah pabrik tas. Sedangkan industri besar adalah industri yang membutuhkan modal yang sangat besar. Contohnya adalah PT Dirgantara, yaitu perusahaan yang membuat pesawat terbang. 8. Bidang jasa dan pelayanan. Bidang jasa dan pelayanan adalah bidang ekonomi yang berhubungan dengan produksi yang tidak menghasilkan barang, namun menghasilkan jasa. Contohnya adalah travel kendaraan, rental pengetikan, salon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan distribusi, yaitu bidang perdagangan. Contoh bidang perdagangan adalah pasar tradisional dan pasar modern. Contoh pasar tradisional adalah PD Pasar Jaya. Sedangkan contoh pasar modern adalah supermarket dan juga mall. Ada juga perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ekspor adalah menjual hasil produksi ke luar negeri. Sedangkan impor adalah mendatangkan hasil produksi luar negeri ke negara kita. Demikianlah pembahasan tentang beragam kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video-video Oke, itu adalah video mengenai kegiatan ekonomi, distribusi, produksi, dan konsumsi. Oke, sudah nonton videonya? Sudah. Bagaimana, asik? Asik.
Itulah kegiatan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut sebagai konsumen. Oke, tepat sekali. Jadi orang yang memakai barang tersebut disebut adalah konsumen. Siapa konsumen itu? Kita. Jadi kalau kita memakai barang setelah kita membeli baju misalkan, nah kita yang dikatakan konsumen. Itu adalah kita itu istilahnya itu menghabiskan barang dan jasa. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, terima kasih. Sekarang ini adalah beberapa pengertiannya. Itu adalah kegiatan produksi adalah kegiatan ekonomi yang
Baik, dari kelompok 1, tujuan produksi. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Produsen menjual hasil produksinya untuk memperoleh laba atau pendapatan. Yang ketiga, ada menambah nilai guna barang. Mengubah barang mentah menjadi barang yang berguna. Yang keempat, menjaga kelangsungan usaha atau produksi berkelanjutan agar kegiatan produksi bisa terus berjalan dan perusahaan tetap eksis. Yang kelima adalah menyediakan lapangan kerja. Kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja sehingga membantu mengurangi pengangguran. Yang keenam ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya produksi, masyarakat bisa memperoleh barang, pekerjaan dan pendapatan. Oke, bagus sekali. Terima kasih Tani. Lanjut, ada tambahan dari kelompok 1? Ada. Silakan. Yang kedua ada manfaat produksi. Yang pertama memenuhi kebutuhan manusia. Produksi mengubah bahan mentah menjadi barang yang berguna. Dari biji kopi menjadi secangkir energi pagi yang menghidupkan hati. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Semakin banyak orang, barang dan jasa yang dihasilkan, semakin besar peluang masyarakat menikmati standar hidup yang lebih banyak. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Setiap proses produksi butuh tangan dan keahlian. Pabrik, UMKM, hingga industri kreatif membuka pintu rezeki bagi banyak orang yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Produksi membuat arus transaksi berputar. Ada yang membuat, ada yang berubah, ada yang membeli. Ekonomi hidup seperti pasar yang tidak pernah tidur. Yang kelima, mendorong inovasi dan teknologi. Produsen yang ingin unggul akan terus mencari cara baru menciptakan mesin yang lebih gesit atau metode yang lebih efisien. Oke, terima kasih Ayu. Sekarang ada tambahan? Ada. Oke, dari Bella, silakan. Di sini ada jenis-jenis produksi. Yang pertama berdasarkan jenis produksi. Pengertian memasukkan barang menuju yang bisa dilihat dan disentuh. Produksi jasa menghasilkan layanan atau manfaat yang tidak terlihat. Dan di sini ada contohnya pabrik atau mobil, produksi sepatu, pabrik makanan. Dan yang kedua adalah guru mengajar, dokter membuat pasien, supir mengantarkan. Oke, terima kasih Dora. Oke, untuk selanjutnya bersaling lagi ya suaranya ya. Jadi ada tambahan lagi dari kelompok 1? Ada. Oke, Dewa ya silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan contoh dari produksi yang pertama itu adalah produksi barang ya. Jadi contohnya itu mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi yang seperti mengubah baju jadi beras atau menjadi nasi yang siap dimakan. Yang kedua adalah membuat kerajinan tangan, membuat sikop dari sikop mentah, termasuk proses pengelolaan, membumbui dan menggoreng dan juga mengemasnya. Dan untuk dari contoh produksi jasa itu ada jasa pendidik. Jadi seorang guru itu mengajar muridnya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ada jasa kesehatan. Nah, dokter itu memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan seperti konsultasi dan pengobatan. Oke, baik, dari kelompok 1 sudah memaparkan secara detail ya mengenai beberapa perilaku, manfaat, contohnya dan beberapa jenis daripada produksi. Dan itu sudah sangat jelas. Bagaimana dari kelompok produsen? Apa ada tambahan kepada kelompok produksi? Ada. Oke, ya, Sari, ada tambahan? Baik, jadi di sini saya akan memberikan tanggapan saya kepada kelompok 1. Jadi menurut saya, kegiatan produksi itu memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan adanya produksi itu, lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan juga roda perekonomian itu menjadi lebih lancar. Selain itu, kegiatan produksi juga mendorong perkembangan teknologi, karena produsen itu biasanya berusaha mencari cara agar produksi itu lebih cepat, efisien, dan berkualitas. Oke, bagus sekali ya tanggapan dari Asari. Dan bagaimana pemaparan presentasi dari kelompok produksi? Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, lanjut kepada kelompok produsen. Gimana, sudah siap? Sudah. Oke, dimulai dari siapa? Dari kita. Oke, silakan. Sana. Oke baik, sebelum saya membawakan presentasi dari kelompok kami,
Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizal Sagu dari Pagi Rizal. Oke, baik. Yang pertama, tujuan distribusi. Tujuan utama distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar bisa digunakan dengan mudah dan tepat waktu. Dengan adanya distribusi, hasil produksi tidak menumpuk di gudang dan konsumen dapat memperoleh barang sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, distribusi juga bertujuan untuk yang pertama menjaga ketersediaan barang di berbagai wilayah. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar bagi produsen. Yang ketiga, meningkatkan produsen konsumen karena barang mudah didapat. Yang keempat, terakhir, membantu pemerataan ekonomi terutama antara daerah produksi dan daerah konsumsi. Oke, makasih Rizaldus. Jadi dari pemaparannya bagus sekali ya. Sekarang ada yang bisa menambahkan dari kelompok produsen? Ada yang menambahkan? Oke, siapa sih? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sebastian Suyadi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat produksi. Dimana manfaat distribusi adalah membantu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Distribusi juga memperluas jangkauan pasar bagi produsen, meningkatkan efisiensi penyaluran barang, serta menciptakan keseimbangan antara daerah yang kelebihan dan kekurangan barang. Selain itu, distribusi membuka peluang kerja bagi masyarakat di bidang transportasi, logistik, dan perdagangan. Dengan adanya sistem distribusi yang baik, harga barang menjadi lebih stabil, ketersediaan barang terjamin, dan perekonomian dapat tumbuh secara merata di berbagai wilayah. Oke, bagus sekali. Sekarang ada lagi tambahan? Ada di sini. Sebelum saya menambahkan hasil diskusi dari kelompok kami, jadi saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Julia. Nah, di sini saya menambahkan contoh dari distribusi, yaitu ada 3 contoh. Yang contoh pertama itu petani, lalu pedagang, kemudian menjadi konsumen. Misalnya seperti sayur dari petani dibeli oleh pedagang dan dijual kembali di pasar tradisional. Lalu yang kedua ada pabrik minuman, lalu distributor, lalu ke toko kelontong, kemudian dibeli. Pabrik tidak langsung menjual ke konsumen tetapi melalui distributor dan ke toko. Lalu yang ketiga ada perusahaan elektronik, lalu menjadi toko online, kemudian menjadi konsumen. Nah, barang yang dibeli dari gudang besar ke kembali dari besar. Terima kasih. Terima kasih Gedia. Dari kelompok produsen ada tambahan? Ada. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis distribusi. Jadi di sini ada 3 jenis distribusi ya teman-teman. Yang pertama itu ada jenis distribusi langsung, yaitu penyaluran barang tanpa perantaran. Artinya itu produsen langsung menjual produknya langsung ke konsumen. Contohnya itu petani menjual hasil panennya langsung ke masyarakat di pasar ataupun melalui toko online. Kemudian yang kedua ada distribusi tidak langsung, yaitu penyaluran barang melalui perantara seperti agen, grosir ataupun pengecer. Nah, contohnya itu adalah pabrik susu itu menjual produknya ke grosir, kemudian ke toko kecil lalu sampai ke tangan pembeli. Kemudian yang terakhir ada distribusi semi langsung, yaitu kombinasi antara distribusi langsung dan tidak langsung. Artinya produsen tetap menggunakan perantara, tetapi tetap memiliki kontrol terhadap penjualan. Contohnya itu perusahaan pakaian itu menjual produknya melalui toko resmi atau offline, sekaligus menjual secara online langsung juga membeli. Oke, makasih dari kelompok produksi dan kelompok distribusi. Jadi kalian sudah memaparkan secara detail mengenai jenis, perilaku, tujuan, dan bagaimana manfaat dari produksi dan distribusi tersebut. Bagaimana dari kelompok produksi, ada tanggapan daripada kelompok distribusi? Tidak ada? Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Sekarang hasilnya dulu seperti awal.
kegiatan ekonomi mulai dari produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan. Kalian tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, sudah pahamkah kalian tentang materi kegiatan ekonomi? Sudah? Sudah. Oke, sudah paham ya? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulannya. Jadi pada dasarnya kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah lepas dan tidak pernah jauh dari apa yang kita lakukan. Mulai dari kegiatan sehari-hari menjual, atau membeli barang, atau menawarkan sesuatu, atau kita mencari uang untuk mendapatkan uang. Nah itu semua adalah jenis-jenis dari kegiatan ekonomi. Nah dari kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, ada kegiatan konsumsi. Itu ketiganya punya kaitan satu sama lain. Jadi ketika ada produksi, produksilah yang menghasilkan barang. Kalau produsen, ini yang akan menyalurkan barang kepada konsumen. Nah, konsumen itu tugasnya adalah menghabiskan barang. Jadi ketiganya itu punya sangkut pautnya masing-masing, punya realitanya masing-masing, dan punya manfaatnya masing-masing. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Apa ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan banyak hal yang mengenai kegiatan ekonomi, jenis-jenis kegiatan ekonomi, apa itu distribusi, produksi, dan konsumsi. Dan kalian juga sudah tadi ada diskusi kelompok, ada kelompok produksi, ada kelompok distribusi. Selanjutnya, Ibu ingin mengetahui seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang kegiatan ekonomi. Jadi, Ibu meminta kalian menulis apa saja yang kalian sudah pahami tadi dalam kertas. Nanti kertasnya kalian kumpulkan. Saya paham? Bisa. Oke, sekarang kalian tulis apa saja mengenai kegiatan ekonomi, atau apa saja sih hal yang sudah kalian paham tentang materi yang Ibu sudah kasih tadi. Oke, waktunya 3 menit ya Ibu kasih, dimulai dari sekarang.
Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Sebelumnya Ibu minta terima kasih banyak kepada kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, tentunya kita tadi sudah berdoa ya di awal dan kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Aira? Oh ya, silakan. Berdiri. Untuk mengakhiri pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.